Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku sekalian yang saya banggakan, insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tutorial terkait dengan penerapan Critical Path Method atau CPM dengan menggunakan software Production Operation Management for Windows. Untuk tutorial ini saya akan memberikan contoh soal untuk kita pecahkan dengan menggunakan metode Critical Path Method dengan aplikasi software POM for Windows. Adapun contoh soal tersebut adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan industri PT Uqwa akan mengembangkan sebuah produk melalui inovasi proses dan inovasi produk dengan spesifikasi khusus. Berdasarkan hasil analisis dari bagian riset dan pengembangan, ditetapkan ada 11 kegiatan yang saling berhubungan untuk dilakukan secara terprogram dalam sebuah proyek. Adapun data jenis dan waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan data tersebut, maka diharapkan untuk menentukan waktu penyelesaian proyek dan menentukan rangkaian aktivitas yang merupakan jalur kritis. Adapun data-data terkait dengan aktivitas pengembangan produk seperti diuraikan sebagai berikut. Aktivitas yang ada sebanyak 11 kegiatan, di mana aktivitas A adalah pengembangan spesifikasi produk dengan waktu 5 minggu. Aktivitas B, desain proses manufaktur dengan kegiatan pendahulu. Aktivitas A dengan waktu 7 minggu. Aktivitas C, pemesanan dan pembelian bahan baku dengan kegiatan pendahulu langsung, yaitu kegiatan A dengan waktu 3 minggu. Kegiatan D, pembelian peralatan dan perlengkapan. Kegiatan pendahulu langsung adalah kegiatan B dengan waktu 6 minggu. Aktivitas E adalah penerimaan pemasangan peralatan dengan aktivitas pendahulu adalah D dengan waktu 13 minggu. Aktivitas F, penerimaan bahan baku dengan aktivitas pendahulu C dengan waktu 4 minggu. Aktivitas G, menjalankan produk percontohan dengan aktivitas pendahulu langsung yaitu aktivitas E dan F dengan waktu 3 minggu. Aktivitas A, mengevaluasi kinerja produk dengan kegiatan pendahulu yaitu aktivitas G dengan waktu 3 minggu. Aktivitas I, mengevaluasi kinerja proses dengan kegiatan pendahulu langsung yaitu aktivitas G dengan waktu 4 minggu. Aktivitas J, menulis dokumen laporan dengan aktivitas pendahulu langsung yaitu H dan I dengan waktu 5 minggu. Aktivitas K, transisi ke manufaktur dengan kegiatan pendahulu langsung yaitu kegiatan C dengan waktu aktivitas 3 minggu. Berdasarkan data-data tersebut, maka kita akan melakukan analisis dengan menggunakan metode
CVM, Critical Path Method, untuk menentukan berapa waktu penyelesaian proyek dan kegiatan-kegiatan yang akan dilalui oleh jalur kritis. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka kita terlebih dahulu membuka program POM for Windows, di mana setelah kita membuka program tersebut, maka muncul tampilan seperti ini. Setelah tampilan seperti ini muncul di layar, maka kita mencoba memilih modul yang kita akan gunakan dalam memecahkan contoh soal yang kita sudah bacakan tadi. Kita klik modul karena kita ingin membahas mengenai masalah manajemen proyek, maka kita pilih project manajemen. Maka kita klik project manajemen, maka muncul tulisan di sini project manajemen. Setelah itu kita klik file, kemudian pilih new, dan setelah kita memilih new, muncul pilihan single time estimate, triple time estimate. Karena kita menggunakan metode CVM, maka kita memilih single time estimate. Nah, setelah kita memilih single time estimate, sini muncul tampilan yang berisi tentang title atau judul analisis yang kita mau lakukan. Kebetulan contoh kasusnya adalah proyek pengembangan produk. Kita tulis proyek pengembangan produk. Setelah itu kita mengisi jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian proyek tersebut. Jadi di sini number of tasks-nya ini kebetulan dalam studi kasus ini atau contoh soal ini aktivitas yang akan dilakukan sebanyak 11. Kita isi 11 di sini. Kemudian kode aktivitasnya kita pilih huruf kapital ya, A, B, C, D sampai K ya. Kemudian di sini tabel strukturnya kita tetap memilih precedent list. Jadi setelah itu kita klik OK. Tampilan tabel ini muncul seperti di layar. Maka langkah selanjutnya adalah mengisi kolom activity time atau waktu aktivitas dan mengisi kolom rangkaian kegiatan pendahulu langsung pada masing-masing aktivitas dalam kegiatan proyek. Adapun waktu aktivitas A itu adalah 5 minggu. Kegiatan pendahulunya tidak ada sehingga dikosongkan. Kemudian untuk aktivitas B itu waktu kegiatannya itu 7 minggu dengan kegiatan pendahulu langsung adalah aktivitas A. Kemudian aktivitas C waktu kegiatannya itu 3 minggu dengan aktivitas pendahulu langsungnya adalah A. Kemudian aktivitas D waktunya adalah 6 minggu dan dengan aktivitas pendahulu langsung adalah aktivitas B. Kemudian aktivitas E itu kegiatan ini waktunya sebesar 13 minggu ya, 13 minggu dengan aktivitas pendahulu adalah aktivitas D. Kemudian aktivitas F itu waktunya adalah 4 minggu
dengan aktivitas pendahulu langsung adalah aktivitas C. Kemudian aktivitas G itu waktunya 3 minggu dengan aktivitas pendahulu adalah aktivitas E dan aktivitas M. Kemudian aktivitas H waktunya adalah 3 minggu. Aktivitas A itu waktunya 3 minggu dengan kegiatan pendahulu adalah aktivitas G. Kemudian aktivitas I waktunya 4 minggu dengan aktivitas pendahulu langsung adalah aktivitas G. Kemudian aktivitas J waktunya adalah 5 minggu. Kemudian aktivitas pendahulu langsungnya itu adalah aktivitas A dan I. Setelah itu aktivitas K waktunya itu 3 minggu dan kegiatan pendahulunya adalah C. Setelah kita selesai mengisi semua waktu aktivitas dan mengisi kolom kegiatan pendahulu untuk masing-masing aktivitas, maka kita bisa memecahkan persoalan ini dengan cara mengklik solve. Jadi kita klik solve, maka muncullah solusinya, ya. Maka muncullah solusinya. Solusi yang ditunjukkan di sini bahwa proyek ini bisa selesai dalam jangka 46 minggu. Bisa diselesaikan dalam jangka 46 minggu. Dari rangkaian analisis ini ada beberapa nilai-nilai yang ada pada tabel ini, yaitu nilai early start, nilai early finish, late start, dan late finish. Jadi nilai early finish atau nilai selesai paling cepat dan nilai late start itu adalah waktu mulai paling lambat, dan nilai late finish itu adalah waktu selesai paling lambat. Jadi di sini ada 4 waktu yang didapatkan dari hasil analisis ini. Jadi waktu mulai paling cepat, waktu selesai paling cepat, waktu mulai paling lambat, dan waktu selesai paling lambat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari rangkaian nilai-nilai yang didapatkan ini, maka didapatkanlah nilai slack-nya. Nilai slack-nya itu, mana nilai slack itu didapatkan dari nilai pengurangan antara early start dengan late start, ya. Jadi 5 dikurang 5 sama dengan 0, ya. Kemudian di sini 24 dikurang 5 dapat 19, ya. Sehingga dari nilai slack ini maka didapatkanlah serangkaian aktivitas yang memiliki nilai slack 0. Apa maksudnya nilai slack 0 ini? Nilai slack 0 inilah merupakan petunjuk bahwa kegiatan tersebut dilalui oleh jalur kritis. Sehingga dengan demikian kita bisa menemukan bahwa dengan adanya temuan nilai slack ini yang angka 0 ini, maka itulah yang merupakan jalur kritis. Sehingga jalur kritis dari solusi permasalahan dengan metode critical path method ini adalah aktivitas A, aktivitas B, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas G, aktivitas I, J, dan K. Dan ini bisa kita lihat pada diagramnya bahwa jalur kritis itu kita bisa lihat di sini
yaitu semua yang bergambar merah ini, ya berwarna merah ini, gambar dengan warna merah ini, itulah jalur kritis yang ada pada kegiatan proyek ini, ya. Jadi jalur kritis di sini adalah aktivitas A, B, D, E, G, I, C, dan K, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba memunculkan diagram presidennya. Diagram presidennya ini kita bisa munculkan dengan mengklik ini, presiden graph, ya. Jadi tadi saya ulang, untuk munculkan grafik ini kita pilih saja atau kita klik window, kemudian klik chart, maka muncullah grafik ini. Dan untuk memunculkan diagram presidennya kita klik President's Diagram, maka muncullah ini, ya. Maka muncullah diagram presiden ini. Nah, dari gambaran diagram presiden ini atau presiden graph ini, maka kita melihat di sini ada garis-garis merah. Garis-garis merah inilah yang menunjukkan bahwa inilah rangkaian jalur kritis. Artinya jalur kritis ini, jadi semua aktivitas yang di dalam jalur kritis ini itulah merupakan aktivitas yang harus menjadi skala prioritas agar bisa diselesaikan secara tepat waktu, agar tidak menghambat atau tidak memperlambat penyelesaian proyek. Demikianlah apa yang saya jelaskan ini. Demikian penjelasannya terkait dengan metode critical path method ini. Semoga mahasiswa sekalian bisa menyimak dan bisa mempelajari tutorial ini. Semoga dengan tutorial ini bisa menjadi masukan bagi mahasiswa sekalian agar bisa memecahkan studi kasus atau contoh-contoh soal terkait dengan penerapan metode critical path method atau CPM dalam manajemen proyek. Sekian,